minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-34. Selamat mendengarkan. Setelah Ki Singayuda yang merupakan perwira prajurit dari Kadipaten Madin itu berkelebat turun ke bawah Bukit Salam, maka saat itu tinggallah Putut Yudoklana sendirian di area pertempuran. Pada saat itu kabut tipis masih menyelimuti Bukit Salam yang berada di daerah Kadipaten Bandungan. Lalu Putut Yudoklana pun berjalan meninggalkan tempat itu menuju ke tempat Gelagah Putih dan Gatra Bumi yang sedang beristirahat di sebuah tanah yang agak lapang dengan diterangi cahaya api perapian. Di saat itu, kebetulan Gelagah Putih dan Gatra Bumi masih menghangatkan tubuh mereka di tepi perapian kecil tempat mereka beristirahat. Tak lama kemudian, pendengaran Gelagah Putih telah menangkap desiran kaki seorang menuju ke tempatnya. Namun saat kemudian terlihat seorang telah muncul ke tempat itu, dan ternyata orang tersebut adalah Putut Yudoklana. Kakang Putut Yudoklana, apakah engkau sudah bertemu dengan suara orang yang mencurigakan itu? Bertanya Gelagah Putih. Benar, Dimas Gelagah Putih, jawab Putut Yudoklana. Dan saat kemudian ia pun menceritakan kejadian yang baru saja yang ia alami. Jadi orang yang memperingatkan kita untuk berhati-hati menghadapi Ki Gede Kebo Wungu beserta pengikutnya nanti merupakan perwira prajurit dari Brangwedan, tepatnya dari Kadipaten Perbayo atau Madiun. Kembali Gelagah Putih bertanya. Sambil menganggukkan kepalanya, Putut Yudoklana memeringatkan pertanyaan Gelagah Putih. Ternyata percakapan mereka yang terdengar cukup singkat itu tidak terasa sudah memasuki waktu pagi. Cahaya matahari pun sudah terlihat di ufuk timur, dengan bersamaan terbitnya matahari dengan sinarnya yang masih kemerah-merahan. Tidak berapa lama kemudian, mereka pun telah bergantian untuk membersihkan diri di sebuah sungai di bawah kaki bukit. Setelah selesai membersihkan diri, maka ketiganya pun telah bersiap-siap. Dan saat kemudian Gelagah Putih dan kedua rekannya telah melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ketiganya telah memasuki Padukuhan Salam Kanci. Namun mereka tidak berhenti dan terus berjalan hingga sampailah di sebuah Padukuhan Jenaran atau Paingan. Namun pada saat itu ternyata waktu sudah memasuki senja. Di Padukuhan Jenaran atau Paingan, ketiganya berhenti sebentar. Tidak lama kemudian Gelagah Putih berserta dua kawannya yang akan menuju ke Bukit Tidar di Kadipaten Gelanggelang itu ternyata harus menyeberangi Sungai Progo. Namun kebetulan sekali di saat itu aliran sungai tidak begitu deras dan terlihat dangkal airnya, dan dalamnya Sungai Progo pada saat itu hanya sebatas pergelangan kaki. Juga saat itu sebuah tanah pasir yang cukup luas di tengah-tengah Kali Progo terlihat muncul atau yang sering disebut delta. Bagaikan sebuah pulau kecil terbentang di tengah sungai. Cahaya rembulan sudah memancarkan diri dengan warnanya yang sudah keperak-perakan. Maka saat kemudian
mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya dengan menyeberangi sungai Progo yang cukup besar itu. Lalu ketiganya berhenti sebentar di sebuah tanah pasir yang terlihat di permukaan sungai itu. Tetapi ketika sesampainya di tanah berpasir yang berada di tengah sungai tersebut, tiba-tiba Gelagah Putih telah berbisik kepada temannya agar berwaspada, karena indera pendengarnya telah menangkap desiran langkah beberapa orang di atas tepian sungai arah seberang. Tak beberapa lama, ternyata benar saja. Ketika baru selesai berbisik, tiba-tiba beberapa pasir atau peso-peso kecil telah meluncur menyerang ke arah mereka bertiga. Namun mereka dengan tangkasnya telah mampu menghindari serangan pasir tersebut. Lalu terlihat 6 orang dengan lincahnya berloncatan ke arah di mana Gelagah Putih bersama temannya berada. Salah seorang menggema memecahkan ketegangan. Kemudian salah seorang telah mengamati Gatra Bumi yang membawa buntalan kain yang diikatkan di punggungnya. Dan tiba-tiba saja salah satu temannya yang lain telah berkata, "Selamat bertemu kembali di sana." Gatra Bumi mengamati orang yang baru berkata tadi. Lalu ia pun teringat ketika saat itu ia diserang dengan tiba-tiba yang sedang di atas kuda bersama Gelagah Putih dan Putut Yudoklana. Setelah orang itu menanyakan arah kemana Bukit Tidar, dan ternyata keenam orang tersebut adalah Ki Gema Ijo dan Gagak Ireng beserta 4 temannya lainnya. Di saat itu Gagak Irenglah di Padukuhan Waringin Putih yang sedang menanyakan arah mana yang menunjukkan Bukit Tidar. Tanpa tak terduga Gema Ireng setelah melihat buntalan kain yang ada di punggung Gatra Bumi, tiba-tiba saja Gema Ireng telah langsung menyerang Gatra Bumi dengan kaki kanannya terus lurus mengarah ke dada Gatra Bumi, sedangkan tangan kanannya mengarah ke buntalan yang berada di punggung untuk direbutnya. Melihat ada serangan ke arah dadanya, Gatra Bumi dengan tangan kanannya menghantam pergelangan kaki lawannya yang mengarah dada sambil memiringkan tubuhnya. Gagak Ireng mengasai lawannya menyerang pergelangan kakinya, maka ia tarik sedikit sehingga pergelangan kakinya terhindar dari benturan. Namun tangan kanan yang mengarah ke buntulan di punggung Gatra Bumi, ia arahkan ke bahu lawannya dengan sebuah pukulan. Dan dus! Bahu Gatra Bumi terhantam pukulan lawannya. Sambil menahan rasa sakit di bahunya, Gatra Bumi memutar badannya dan kaki kanannya membentuk sebuah huruf T dengan cepat menendang ke arah parut Gagak Ireng. Puk! Aduh! Gagak Ireng pun terdorong sambil merasakan perutnya seperti diaduk-aduk dan diputar-putar. Merasakan lawannya yang masih muda suka dijatuhkan, Gagak Ireng kembali melompat dengan cepat menyerang kaki Gatra Bumi dengan sebuah sapuan. Ketika lawannya menyerang dengan sapuan ke arah kakinya, Gatra Bumi menghindar sambil melenteng ke udara. Ternyata Ki Gagak Ireng dengan serangan sapuan kaki ke lawannya hanyalah sebuah pancingan, sehingga sewaktu Gatra Bumi masih melenteng di atas, ia dengan cepatnya menyerang dengan senjata pasirnya mengarah ke dada lawan. Gatra Bumi pun agak terkejut dengan serangan susulan itu. Kemudian ia dengan menekuk badannya ke belakang, maka pasir yang mengarah ke dadanya dapat terhindari. Ki Gagak Ireng pun semakin penasaran dengan lawannya itu. Maka dari pinggangnya ia mengambil sepasang pedang
pendek yang tajam kanan kirinya. Lalu diputar kedua senjata dengan terampilnya. Terlihat sinar pantulan menyilarkan kedua mata lawannya. Ketika lawannya sudah memainkan senjatanya, ternyata Gatra Bumi teringat akan ikat kepala pemberian kiwas kita. Kemudian ia pun melepaskan ikat kepalanya itu. Lalu dipegangnya kedua ujung ikat kepala tersebut sambil diangkat di atas kepala dan diputar serta dientakkan di udara bagaikan lecutan suara cambuk. Melihat lawannya bersenjata ikat kepala, Ki Gagak Ireng tertawa terbahak. Hai Kisanak, apa engkau tidak mempunyai senjata lain? Bertanya lawannya ke Gatra Bumi. Namun Gatra Bumi tidak menjawab, tetapi ia mengangkat ikat kepalanya ke atas sambil disentakkan sandal pancing. Cerar! Suara hentak ikat kepalanya menggema di area pertempuran. Lawannya terkejut mendengar suara itu. Ia pun berkata, anak ini rupanya bukan pemuda sembarangan. Sedangkan Gatra Bumi sendiri juga terkejut dan heran, sebab ia sendiri baru pertama memakai untuk dibuat senjata bagaikan cambuk. Bahkan Gelagah Putih dan Putut Yudoklana juga heran dengan kemajuan Gatra Bumi dalam melatih tenaga dalamnya. Rupanya Ki Gagak Ireng ingin segera merampungkan pertempurannya. Maka dengan demikian ia pun merambah ke puncak ilmunya. Kembali ia memutar kedua pedang pendeknya. Pertama putarannya pelan, namun semakin lama semakin kencang, sehingga di sekitar kedua senjatanya bergulung-gulung warna putih keberak-berakan dan berputar seperti angin lesus. Namun dua udara yang berbeda panas dan dingin sudah terasa di sekitar area pertempuran. Ketika dua udara panas serta dingin sudah terasa sampai melebar ke tempat Gatra Bumi, Gagak Ireng pun mundur beberapa langkah sambil mempersiapkan diri. Dengan memegang kedua ujung ikat kepala di depan dadanya, Gatra Bumi mengamati lawannya. Dan tiba-tiba sebuah serangan kilat disertai hawa panas menusuk dadanya. Gatra Bumi melihat serangan lawannya itu. Ia dengan berkelit menghindar ke samping sambil dibarengi hentakan ikat kepalanya ke pedang pendek lawan. Sebuah benturan pun terjadi. Tasting! Pedang pendek Ki Gagak Ireng seakan membentuk sebuah baja yang kokoh, sehingga pedang pendeknya tertahan dan bahkan hampir terlepas. Lalu ia mengamati ikat kepala lawannya. Betapa terkejutnya ketika melihat senjata lawannya tidak robek, tetap seperti biasa. Sehingga ditikanlah ilmunya hampir ke puncak. Dan terlihat kilatan pedang pendeknya menyalakan mata Gatra Bumi. Ia pun merasakan pedih di matanya. Tak terelakkan, pertempuran dahsyat pun terjadi. Hawa dingin, panas, dan hamburan pasir berterbangan di area pertempuran. Putut Yudoklana pun sampai menjauh menghindari hamburan pasir, sedangkan Gelagah Putih meloncat beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Ki Gemak Ijo berserta 4 kawannya sambil ketar-ketir terus mengawasi dari jauh pertempuran antara Ki Gagak Ireng dengan Gatra Bumi, lawan yang masih muda itu. Tiba-tiba seorang meloncat keluar dari area pertempuran sambil agak gemetaran menahan hawa yang menyerang tubuhnya. Ternyata orang itu adalah Gatra Bumi. Sedangkan Ki Gemak Ireng sudah tergeletak dengan baju robek tepat di dadanya dan terlihat seleret luka di dada berwarna biru memanjang.
Dengan cepat Ki Gemak Ijo menghampiri temannya itu dan kemudian ia pun segera memasukkan sesuatu ke mulut Ki Gagak Ireng. Kemudian sambil menggendong Ki Gagak Ireng, ia pun bersuit nyaring melesat ke tepian Kali Progo, meninggalkan area pertempuran dan disusul oleh teman-temannya. Sedangkan Gagah Putih dan Putut Yudoklana menghampiri Gadrabumi yang sudah bisa duduk. Tetapi saat itu Gadrabumi sedang mengatur hawa murninya untuk melawan serta menghilangkan rasa yang berkecamuk dalam tubuhnya antara hawa panas dan hawa dingin. Bulan pun sudah hampir menuju ke arah barat. Sinarnya masih terlihat cukup terang. Gadrabumi pun telah selesai mengatasi hawa yang berkecamuk dalam tubuhnya. Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian Gadrabumi, Putut Yudoklana serta Gagah Putih sudah menyeberang Kali Progo dan ketiganya sudah berada di Padukuhan Daungan Kadipaten Mertoyudan. Demikianlah cerita silat serial Gadrabumi bab 2 episode yang ke-34. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.